Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, sahabat sehat Jakpus. Jumpa lagi kita di acara podcast Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat. Bersama kita sekarang sudah kehadiran seorang dokter di bidang komunikasi, Bu Dian Anggraini Umar, Magister of Science. Beliau menguasai cukup panjang ya perjalanan dari mulai S1, S2 dan 3 dan benar-benar master di bidang komunikasi. Dan saat ini kita akan bercerita sedikit terkait dengan komunikasi publik. Nah, ini penting banget untuk kita semua karena kita biasa melayani masyarakat ya, melayani masyarakat atau berhubungan dengan teman sejawat atau rekan kerja itu membutuhkan komunikasi yang efektif mungkin ya. Bu Dian, selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi, Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas kesempatannya sudah Iya. diundang. Ya. Kemudian boleh cerita Bu sebenarnya komunikasi publik itu seperti apa sih seharusnya? Seharusnya komunikasi publik itu adalah salah satu aktivitas bagaimana satu institusi mengelola dan mengembangkan hubungan dengan publik. Ya. Dari masa ke masa memang banyak perubahan ya kalau kita bicara bagaimana organisasi berhubungan dengan publik. Kalau kita bicara bagaimana pergeseran paradigma organisasi berhubungan dengan publik itu sebelum tahun 60-an ke bawah gitu ya, dari masa kemerdekaan. Fungsi komunikasi publik itu lebih fokus kepada penyebaran informasi atau public information ya. Lalu kemudian di era tahun 80-an berkembang menjadi era kehumasan ya, public relations gitu. Dan sejak ada media sosial itu bergeser lagi sekarang tidak lagi di era public relation itu kita bicara, saya mau bicara sampaikan dulu kalau di public information itu sifatnya satu arah. Jadi organisasi hanya mempush informasi kepada berbagai media massa, ya, entah itu televisi, entah itu radio, entah itu surat kabar, majalah dan sebagainya. Lalu kemudian di era kehumasan, di situ organisasi mulai menyadari bahwa perlu ada profesi yang bisa mengatur bagaimana pola hubungan dengan masyarakat. Ya, itu akhirnya muncullah profesi kehumasan atau public relation. Dan PR berkembang fungsinya tidak hanya sekedar untuk menyebarkan informasi, tapi lebih dari itu adalah bagaimana PR juga bisa membangun citra organisasi, ya kan? Lalu kemudian juga bisa mengembangkan reputasi organisasi dan lebih kepada tujuan-tujuan yang lebih strategis. Itu di era 80-an. Nah, di era media sosial sekarang berkembang lagi. Tingkatan komunikasinya tidak hanya sekedar mempush informasi menggunakan media massa atau misalnya PR dua arah gitu ya dengan publik, tapi di era digital itu sekarang dibutuhkan adalah bagaimana publik itu punya tidak lagi sebagai objek tetapi sebagai subjek. Di era public information dan public relation itu organisasi menempatkan publik sebagai objek yang dipersuasi gitu ya. Tapi di era di era saat ini kita sebut dengan public engagement, itu harus ada dialog dan interaksi dengan masyarakat atau dengan publik. Kalau di rumah sakit tentu dengan pasien dan tentu pemangku kepentingan yang lain. Jadi sekarang strateginya lebih diarahkan bagaimana organisasi atau institusi itu bisa berdialog dan meningkatkan partisipasi publik. Jadi ada kesetaraan, ada equal gitu ya dalam proses komunikasi. Jadi tidak lagi menempatkan publik sebagai objek, tetapi sama-sama sebagai subjek yang berkolaborasi. Itu di era saat ini ya, di era media sosial. Kedepannya, kebetulan itu juga menjadi salah satu topik penelitian saya di S3. Kedepannya yang dibutuhkan adalah public leadership. Jadi tingkatan paradigmanya atau pergeseran dalam proses berkomunikasi dengan publik dan mengelola atau mengembangkan dengan publik mulai dari public information, lalu kemudian berkembang ke PR, public relation, lalu kemudian di era saat ini organisasi banyak melakukan atau berdialog, berinteraksi dengan publik dan kedepannya itu lebih kepada public leadership. Gitu. Luar biasa sekali, berarti terdapat perubahan kalau kita dulu menganggap pasien itu cuma komunikasi satu arah gitu ya. Sekarang bahkan mereka bisa terlibat gitu ya. Masyarakat juga bisa terlibat, jadi mereka adalah subjek. Sebagai subjek sama, jadi sama-sama equal dalam proses berkomunikasi itu setara gitu. Ya. Sekarang di era saat ini isunya kesetaraan atau equality itu menjadi sangat penting sehingga para humas atau para komunikator di rumah sakit atau di institusi mana
dimanapun perlu memahami bahwa sekarang publik itu mengharapkan ada equality dalam proses berkomunikasi. Kesetaraan ini mungkin jadi tantangan tersendiri. Kalau misalkan kami di pelayanan kesehatan gitu, berhubungan dengan pasien atau masyarakat gitu, kita mungkin ada umpan balik negatif atau bahkan umpan balik positif sekalipun, berarti kita harus bisa menanggapinya sebagai apa nih? Ya, kita di dalam konteks ini situasinya kan sudah sangat berubah ya. Sekarang perubahan sangat cepat dan komunikasi itu kalau dulu kita bicara one way, satu arah, two way gitu kan, sekarang sifatnya dialog dan interaksi, dan lebih dari itu adalah sekarang itu komunikasinya real time. Jadi kalau saat ini pasien komplain, saat itu juga harus direspon. Kalau dulu kan misalnya pasien komplain itu paling masuk ke surat pembaca gitu ya, atau misalnya ke pos-pos untuk komentar dan sebagainya atau komplain. Kalau sekarang itu kalau pasien komplain dia bisa mengunggah itu di media sosial gitu kalau tidak ditanggapi. Nah ini kan lebih berat tantangannya. Ketika isu itu atau misalnya komplain dari pasien itu lebih disuarakan di media sosial gitu kan. Nah ini lebih berat, jadi viral gitu kan. Jadi itu akan lebih berat lagi dan itu bisa merusak citra rumah sakit ya. Gitu. Jadi penting sekarang ini pola komunikasi itu tidak lagi menunggu tapi betul-betul real time. Saat ini ada pasien yang komplain atau ada masyarakat yang komplain, ya harus segera ditanggapi. Kalau nggak ditanggapi nanti dampaknya adalah kepada tadi citra dan reputasi rumah sakit, dan selain itu juga agak sulit nanti kita untuk membuat atau menanganinya ketika isu itu sudah viral. Ya kan, itu akan lebih berat lagi gitu. Itu sudah masuk ke komunikasi krisis gitu kan, jadi akan lebih berat lagi ya kan. Dan lebih dari itu kalau kita bicara di era saat ini kan publik itu bisa bersuara apapun gitu ya. Nah lalu kemudian publik juga yang menjadi satu tantangan buat kita di sini adalah sebuah informasi itu tidak hanya sekedar kita sebarkan, tapi bagaimana informasi itu dipersepsikan oleh publik gitu. Nah, persepsi ini kan bisa positif atau bisa negatif gitu kan. Gitu. Nah itu tantangan di era saat ini sekarang memang sangat krusial gitu kalau bicara komunikasi publik itu. Baik Bu, tantangannya real time harus kita bisa tanggapi seperti itu, dan ini mungkin ada semacam revolusi media gitu agar kita bisa cepat menanggapi gitu. Soalnya kan ada beberapa tuh respon negatif ya mungkin prosedural kita tunggu dulu gitu, terus habis itu di eskalasi dulu, ternyata ya makin tadi ya makin viral dan lebar gitu. Kenapa Pak? Ada metode atau revolusi media gitu yang bisa kita gunakan? Ya, kalau dulu kan kita zaman sebelum ada media sosial itu kan satu arah ya, kita menyampaikan informasi melalui media massa lalu sampai kepada audiens. Kalau sekarang kan dari berbagai, jadi kayak multi direction gitu ya, interaksi sosio teknologi gitu kan, ada masyarakat, ada influencer sekarang gitu kan ya, para influencer, buzzer gitu yang juga mulai banyak mewarnai ruang publik di media sosial. Nah, jadi mau tidak mau memang sekarang strategi komunikasi publiknya memang harus bisa real time communication. Jadi saat itu misalnya ada komentar entah itu di website rumah sakit, entah itu di akun media sosial, ya harus segera ditanggapi. Dan sekarang itu sifatnya tidak lagi kita bicara misalnya, oh ya baik akan kami selesaikan, oh terima kasih komentarnya, tidak. Tapi sekarang itu netizen atau publik itu mengharapkan apa yang sudah dilakukan ketika ada masalah itu. Misalnya jadi pesannya itu kami sudah melakukan ini sudah diselesaikan. Nah, jadi lebih kepada aksi, bukan lagi cuma sekedar akan bukan sekedar merespon, tapi betul-betul mendorong aksi bahwa apa yang diharapkan oleh publik itu sudah dilaksanakan. Gitu. Jadi kalau dulu bicaranya kita media reputasi gitu ya, bahwa misalnya rumah sakit menyebarkan berbagai informasi ke media massa, itu yang diharapkan dapat berita yang positif. Gitu. Dan itu adalah reputasi media. Tapi kalau sekarang dilihat oleh publik itu adalah reputasi kinerja. Jadi bagaimana kinerja dari institusi atau organisasi, dan itu yang ingin dilihat oleh publik. Jadi lebih pada aksi, bukan lagi cuma sekedar kata-kata indah pencitraan gitu ya. Jadi sekarang itu justru masyarakat itu ingin melihat apa yang sudah dilakukan, aksi apa yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan, dan kedepannya akan seperti apa. Nah, itu lebih ke sana sekarang ini gitu. Jadi komunikasi itu lebih mendorong untuk aksi, bukan sekedar berbicara.
Kalau di kami tuh ada tuh hospitality. Jadi kalau ada komplain kita coba jawab dulu. Jadi seperti tadi kita respon dulu lah. Iya. Kita respon. Tapi ternyata itu tidak cukup ya. Tidak Harus cukup. ada Jadi aksi. betul. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang di rumah sakit yang menghandle bagian komplain, itu jangan sekedar menghandle komplain pada saat itu, tapi juga harus diikuti solusi. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar mencatat, menerima keluhan atau komplain, gitu ya. Tapi pada saat itu juga harus para yang menghandle customer service-nya atau yang menghandle pasien itu harus sudah bisa memberikan respon yang lebih. Kami sudah melakukan apa, gitu. Dan itu akhirnya balik lagi ke yang awal ya, masalah reputasi dari institusi. Betul. Jadi dalam pemilihan strategi komunikasi publik itu kan Pak Dokter ada yang kita sebut reaktif strategi, ada yang proaktif strategi. Kalau reaktif strategi itu adalah bagaimana kita menghandle isu-isu yang muncul, yang barusan muncul gitu ya, yang saat ini dihadapi. Tapi kalau proaktif itu kita bisa memprediksi apa yang membuat orang-orang komplain, apa yang membuat orang-orang misalnya tidak suka. Nah itu jadi kita mencoba mengkombinasikan strategi komunikasinya antara reaktif dan proaktif, sehingga itu tadi menghindari misalnya keterlambatan kita dalam respon atau kita jadi akhirnya telat dalam respon gitu karena dianggap tidak peduli atau tidak care gitu kan. Jadi lebih baik untuk pencegahan tadi itu sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kita fokuskan kepada proaktifness strategi dalam berkomunikasi dengan publik atau dengan pasien. Baik, tidak cuma sekedar reaktif, tapi kita harus proaktif, harus berusaha lebih dalam seperti itu. Betul. Baik, wah menarik sekali, banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Bu Dian ini. Mungkin Bu Dian ada tips untuk kami semua gitu selaku pelayan masyarakat, bagaimana caranya agar bisa berkomunikasi efektif lah, yang sifatnya lebih proaktif. Lebih proaktif. Ya tadi komunikasi publik. Sekalian kasih. Jadi yang pertama adalah rumah sakit harus bisa atau institusi kesehatan harus bisa menganalisa dan mengidentifikasi isu-isu yang akan terjadi. Apalagi kalau di kesehatan banyak sekali ya. Misalnya ada virus apa gitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa diprediksi ya Pak ya. Itu kalau dulu COVID, dari pengalaman COVID harusnya bisa menjadi sebuah proaktif strategi bagi institusi kesehatan bagaimana menyikapi kalau ada virus-virus baru gitu ya. Nah itu jadi kita lebih proaktif dalam hal mengidentifikasi atau menganalisa berbagai isu kesehatan. Yang kedua, pahami juga sekarang adalah situasi atau dinamika publik saat ini kan memang sangat dinamis ya. Hari ini bicara A, besok bisa bicara B gitu. Pagi ini bicara A, nanti sore bisa bicara B. Jadi reputasi itu bisa mudah ada di tangan publik karena remote control itu ada di publik. Publik yang menentukan reputasi rumah sakit apalagi kalau bicara dalam pelayanan gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita bicara benahi juga semua tata kelola komunikasi. Jadi tidak lagi kita menunggu dulu satu peristiwa, tapi betul-betul tadi kita bicara mengenai proaktifness. Gitu. Proaktifness dan lebih dari itu adalah komunikasi itu sebenarnya intangible ya, proses yang intangible, tapi semuanya sebenarnya bisa direncanakan secara strategis. Gitu. Dan lebih dari itu fungsi komunikasi di institusi kesehatan atau di rumah sakit itu harus dikembangkan tidak hanya sekedar sebagai fungsi informasi, tetapi ada juga fungsi regulasi yang mengatur tata kelola komunikasi, kemudian ada fungsi persuasi yang bagaimana supaya interaksi dengan masyarakat itu bisa lebih kondusif gitu ya, dan yang terakhir adalah bagaimana fungsi komunikasi itu bisa terintegrasi. Jadi antara Kementerian Kesehatan, Sudinkas, rumah sakit, puskesmas, jadi isu-isunya bisa lebih terintegrasi dan komunikasi juga bisa berkolaborasi. Ya, luar biasa, terima kasih. Sama-sama. Banyak sekali informasinya. Semoga bermanfaat segenap tenaga kesehatan dan sobat sehat Jakpus. Sampai jumpa kita di podcast Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.